Halo, assalamualaikum Mas Bro. Bertemu lagi di channel Kurowoshi Painting. Semoga Mas Bro semua yang sedang menonton diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips seputar tentang carbon forget di knalpot. Akan tetapi di sini saya pangkas untuk penempelan carbon forget diamondnya dikarenakan video yang awalan seperti pengamplasan dan penempelan awal kehapus ya Mas Bro. Jadi di sini langsung aja kita beri resin, dan di sini untuk resin saya memberikan resin polyester racikan saya sendiri, dan untuk carbon forget diamond cut juga saya menggunakan carbon forget cincangan saya sendiri. Jadi di awal mula seperti biasa ya Mas Bro, kita tempelin setelah kering lengket resin polyester. Kemudian kita ratakan di semua bagian Mas Bro. Akan tetapi di sini yang membedakan kita untuk karbon di media plastik dan di media knalpot, saya saranin untuk pertama kali sebelum kita menindas memakai resin untuk perekat, kita beri semprotan high temperatur untuk nanti bisa tahan panas. Kalau kita tidak menggunakan cairan high temperatur, nanti takutnya resin akan ngangkat yang jadinya akan menjadi buram Mas Bro. Jadi banyak kemarin yang menanyakan, Mas, apakah aman kalau ngevlar atau karbon di bagian selincir knalpot? Jawabannya aman, asalkan kita tahu tata cara pengaplikasiannya. Jadi untuk landasan kita wajib memakai high temperatur, dan di sini untuk item saya menggunakan produk dari RJ London ya Mas Bro. Kita semprotkan dulu sampai benar-benar kering, kemudian kita amplas menggunakan amplas grit 400, kemudian baru kita naik ke resin. Kemudian kita beri carbon forget, dan setelah pencocolan carbon diamond cut selesai, hasilnya seperti ini. Kita langsung tindas pakai resin polyester sebanyak 6 lapis. Kemarin saya melapisinya Mas Bro. Dan di sini untuk setiap jeda saya memberikan jeda antara 1 sampai dengan 1,5 jam untuk lapisan berikutnya. Dikarenakan di sini memang tekstur dari resin polyester buatan saya ini cepat kering dengan campuran kobalt khusus. Maka dari itu buat pengerjaan cepat-cepatan bisa terjangkau dan efisiensi waktu Mas Bro. Kita oleskan seperti biasa aja ya Mas Bro, kemudian kita beri gas stok agar nanti tidak ada gelembung yang tersegel di dalam resin, agar nanti saat kita melakukan pengamplasan jadi enak, tidak berlobang-lobang atau mopeng. Dan ini hasilnya setelah kita tadi memberikan cairan resin sebanyak 6 lapis Mas Bro. Kemudian seperti biasa kita melakukan pengikisan atau perapian di bagian resin yang tidak terpakai atau resin yang dilewer Mas Bro. Dengan cara tetap saya menggunakan bor gantung dengan dibantu alat potong. Kemudian nanti untuk soal pengamplasan, saya tetap menggunakan orbital sander dengan grit 80 terlebih dahulu Mas Bro, untuk mencari ratanya dulu. Kemudian untuk manual saya mulai di grit 400. Jadi awalnya gini Mas Bro, untuk orbital sander
saya beri amplas grade 80, kemudian naik ke 120. Kemudian nanti di grade 180 saya menggunakan manual alias menggunakan tangan ya Mas Bro. Dan singkat cerita, ini dia hasil setelah kita melakukan pengaplikasian amplas sampai ke grade 1000 Mas Bro. Dan di sini siap untuk kita clear coat. Sebelum kita clear coat, usahakan untuk kita beri cairan degreaser untuk mengelap apabila terjadi banyaknya debu, agar nanti saat kita melakukan clear coat tidak ada debu atau kotoran minyak yang menempel, agar nanti hasilnya menjadi bagus maksimal Mas Bro. Dan ini dia hasilnya Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Apabila konten ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman semua Mas Bro, karena di sini tujuan saya membuat konten bukan untuk menggurui, melainkan untuk berbagi pengalaman atau sekedar sharing bagi customer bagaimana saya mengerjakan sebuah project yang diberikan oleh customer saya. Jadi cukup sekian dulu video dari saya ini Mas Bro, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.